Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk pada bab 5 yaitu neraca lajur. Nah, neraca lajur itu seperti apa ya? Di sini tampilan ini ya, ini adalah bentuk dari neraca lajur. Dan sebetulnya Anda sudah mempelajari ya separuh dari neraca lajur. Ya, yaitu yang kemarin ya dari percetakan rapih kemarin ya. Hanya saja kemarin kita baru sampai pada kolom ketiga, yaitu neraca saldo setelah disesuaikan ya, yang biru ini ya. Nah, mari kita lihat ya, berarti di sini judulnya kita sudah ganti ya menjadi neraca lajur ya. Nah, bedanya apa sih sama yang kemarin ya? Ada tambahannya yaitu 2 kolom terakhir ini adalah laporan laba rugi dan ada tambahan neraca ya. Kok kenapa laporan laba rugi dan neraca ada di sini ya? Sebenarnya nanti pelaporan laba rugi dan neraca itu ada laporannya tersendiri ya. Endingnya itu nanti ada laporan tersendiri. Nah, hanya saja di sini fungsinya ya itu adalah di sini untuk membantu di dalam membuat laporan keuangan ya yang terdiri dari tadi laporan laba rugi dan neraca dan juga nanti ada perubahan modal. Nah, jadi di sini fungsinya kita lihat kemarin kan terakhir baru sampai neraca saldo setelah disesuaikan ya. Nah, di sini masih setiap akunnya tuh masih campur ya. Akunnya masih campur. Nah, dengan adanya laporan laba rugi di sini dengan neraca, ini kita berusaha memisahkan mana nanti yang masuk laporan laba rugi dan mana yang masuk di dalam neraca. Ya, jadi akun-akun yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan ini ya, semua akun yang ada di sini itu nanti langsung dikelompokkan mana laporan laba rugi dan mana yang masuk neraca. Nah, sebagai pengingat bahwa yang namanya laporan laba rugi supaya mudah bagaimana mengelompokkannya ini hanya terdiri dari 2 yaitu pendapatan dan biaya. Ya, lain dari itu ya Anda masukkan ke neraca ya. Jadi yang masuk laporan laba rugi itu hanya pendapatan dan biaya atau kita nyebutnya juga beban ya kalau di buku ini ya. Baik, saya contohkan ya. Nah, terus patokannya adalah yang neraca saldo ya. Yang ini jangan dilihat lagi ya, karena ini sudah endingnya kemarin di sini ya. Nah, baik kita lihat untuk kas itu 2.145.000 dia aset ya. Masukkan ke dalam neraca 2.145. Kalau debit ya masukkan di debit gitu ya. Kalau kredit masukkan di kredit. Demikian juga dengan piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, mesin cetak dan gedung. Ini sama ya dengan kas kita masukkan di sisi debit. Di bagian neraca. Terus ada utang usaha 1.700.000. Terus utang wesel, pendapatan sewa diterima di muka, dan modal. Ini juga masuk ke dalam neraca di sisi kredit. Lalu ada prive budi, masukkan ke debit di neraca. Kenapa? Di debit karena nanti dia jadi pengurang modal ya. Lalu selanjutnya ada pendapatan pencetakan. Nah, pendapatan ini masuk ke dalam laporan laba rugi ya. 2.400.000 sisi kredit, pendapatan itu di kredit ya. Terus biaya advertensi, biaya gaji dan upah, biaya macam-macam itu masukkan ke sisi debit. Nah, selanjutnya di bawahnya ini juga kita masukkan ya, setelah kemarin kita lakukan penyesuaian kan ada tambahan ini ya. Tambahan ini kita masukkan juga biaya asuransi, itu adanya di laporan laba rugi di sisi debit, terus beban pemakaian perlengkapan juga, beban depresiasi mesin juga ya. Nah, akumulasi depresiasi mesin itu adanya di neraca ya, di sisi kredit ya. Lalu beban depresiasi gedung itu adanya di pendapatan di laporan laba rugi ya di sisi debit. Terus akumulasi depresiasi adanya di neraca di sisi kredit. Terus utang gaji dan upah 100.000 di sisi di neraca ya sisi kredit ya di sini. Terus jadi kredit ya. Terus habis itu ada biaya bunga itu di debit bagian laporan laba rugi. Terus ada utang bunga itu di kredit. Di bagian neraca ada pendapatan itu di kredit ya di bagian laporan laba rugi.